Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 21 Juni 2026. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kunjungan keesaan atau sharing program kerja studi banding dan Ramatama PWGT Jemaat Sendawar Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam bersama PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 11 sampai pukul 13 WITA. Ibadah bulanan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao digabung PKB Gereja Toraja Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 17 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7. Pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 diperuntukkan pada panitia Jambore Sekolah Minggu Jemaat Rantepao dan panitia Jambore Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Juni 2026 di halaman Kodim 1414 Tanah Toraja. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Ave Rafael Bennett Trante Toding dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 18 WITA. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudari Nopita Sosari Samben dengan saudara Melkianus Koparihi dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 WITA di Hotel Hiltra. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Berita duka telah meninggal dunia Bapak Yohanes Kaloko, orang tua dari Ibu Margareta Silambi atau mertua dari Bapak Pendeta Yonatan Mangolo MTH, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 2 pada hari Minggu 14 Juni 2026 di rumah kediaman Tumale, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Yang kedua, Bapak Matius Rego, orang tua dari Bapak Agustinus Rego atau mertua dari Ibu Damaris Sampeiru, anggota jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 1 pada hari Rabu 17 Juni 2026 di rumah kediaman Tok Karau. Yang ketiga, Bapak Yonatan Nanlauda, saudara dari Ibu Ida Nanlauda atau ipar dari Bapak Set Toriki, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1
pada hari Kamis 18 Juni 2026 di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Buntu Tagari, Talung Lipu. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Rangkaian acara penghiburan atau pemakaman. 1. Keluarga almarhum Nenek Riani, orang tua dari Ibu Andriani atau mertua Bapak Yakob Dasa di Salu Tubu, Kabupaten Lu Utara dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni 2026. Yang kedua, keluarga almarhumah Elis Limbong, orang tua dari Ibu Agustina Makamban atau mertua dari Bapak Penatua Samuel Paseru di Pangala akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 12 WITA dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, keluarga almarhumah Hermin Ipi, orang tua dari Bapak Willem Runga dan Bapak Parmenas atau mertua dari Ibu Nurdina Runga dan Ibu Mary Parmenas di Bongga Karadeng akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 17 WITA dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang keempat, keluarga almarhum Yohanes Kasa Patu Kalalo, orang tua dari Bapak Penatua Agustinus Rerung dan Ibu Nopa Rehana Palondongan atau mertua dari Ibu Naomi Payungan dan Bapak Ical Kadu di Durian, Desa Randambatu, Kecamatan Makale Selatan, akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 17 WITA dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam ibadah saat ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersekutu dan berkenan memanggil kita dalam persekutuannya melalui pengudusan di dalam Tuhan Yesus. Menghayati persekutuan ini, kita dituntun tema di dalam Dia ada kehidupan. Mari Bapak Ibu kita beribadah kepadanya, kita berdiri dan kita menyanyikan Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam keyakinan kita kepada Kristus, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, Allah Tritunggal menyertaimu. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur kepada Tuhan dengan membuka kitab Mazmur pasal 86. Kita baca secara berbalasan mulai dari ayat 1 sampai ayat 10 dan ayat 16 sampai 17. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Ayat 16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Telah menolong dan menghibur aku. Amin. Komi talingami birangi pipa sambayangku mandasana masena mandasana masena dinding palai sampai kuat hati kaweli budi mereka moya aku penangku lu mati kaweli oh wale
sana masema sena mandasana masema sena yang masukkan buat bagi saraku erangi dibuat kepasambayangku dengan moyangku kaning taligai panggil kaboro tuka penombangku sambayangku mandasana masema sena mandasana masema sena untuk pedangku namun itu sagami ku pakai kuat ya tu kuasai aku papesana ku pagalabi sagami sailako sambayangku mandasana masema sena mandasana masema sena. Sebagai ungkapan sukacita kita atas ke-10 firman, mari kita berdiri untuk mendengarkannya. Sepuluh firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu.
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Amin. Pegang selalu saat duka, saat sedang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sekalipun Allah sudah memberikan kita 10 hukum untuk bagaimana hidup, bahkan Dia memberikan kita hukum kasih, bahkan banyak lagi petunjuk hidup. Tetapi karena kekerasan hati kita, kebencian bahkan dendam, seringkali membuat hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana hidup yang tidak berkenan itu menjadi persembahan baginya kalau masih diliputi oleh berbagai hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Supaya kehadiran kita di sini tidak sia-sia, marilah kita membuka diri, marilah kita datang kepadanya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Allah ada kehidupan yang sejati. Namun seringkali kita memilih jalan kita sendiri, menjauh dari Dia, Sang sumber kehidupan. Dosa membuat hati kita kering iman, dan iman kita menjadi layu. Dan hubungan kita dengan Allah menjadi retak. Marilah kita datang mengaku dosa kita di hadapannya, yakin bahwa di dalam pengampunannya kita kembali menemukan kehidupan. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal, Oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun
selamatkan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah tahu ketulusan kita, kejujuran kita untuk datang kepadanya. Kita yakin bahwa di dalam ketulusan dan kejujuran itu kita pasti mendapat berkat dari Tuhan. Karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali, yaitu pembenaran oleh Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan. Namun kita dituntun firman Tuhan melalui Mazmur 100 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sambil kita memberikan persembahan kita diiringi dengan nyanyian Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Undi sementara dijalankan, ada persembahan pujian dari SMGT Jemaat Rantepao yang akan mengikuti Jambore SMGT Klasis Rantepao. Kami silahkan. Berbahagialah orang yang hidup tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di
jalan pendosa, ataupun duduk bersama pencemooh, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Siang dan malam selalu direnungkan. Ia bagaikan pohon tertanam pada sungai, tak akan layu tapi berbuah lebat. Maka demikianlah orang fasik, mereka bagai sekam tertiup angin, sebab mereka tentu tidak tahan terhadap kumpulan orang-orang saleh. Karena Tuhan tahu kumpulan orang baik, sedang yang fasik Tuhan tak mengenalnya. Karena Tuhan tahu kumpulan orang baik, sedang yang fasik pasti Tuhan tak kenal. Karena Tuhan tahu kumpulan orang baik, sedang yang fasik Tuhan tak mengenalnya. Karena Tuhan tahu kumpulan orang baik, sedang yang fasik pasti Tuhan tak kenal. Iya, masih ada solo satu ya? Atau pentas seni dulu? Oh ya, untuk pentas seni ini akan ada pundi kita jalankan untuk mendukung kegiatan sekolah minggu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mendukung kegiatan anak-anak kita ini, anak-anak sekolah minggu, pengurus sekolah minggu akan menjalankan pundi untuk kita berikan dukungan melalui dana kepada anak-anak kita ini untuk mengikuti Jambore SMGT Klasis Rantepao. Mohon Bapak Ibu majelis, ada pundi saya siapkan di belakang. Minta tolong, ada 4 pundi saya siapkan, 1 pundi per orang untuk diedarkan.
Terjalin mesra dalam satu ikatan erat. Di sini di Jambore SMGT Klasis Rantepao, kita disatukan oleh anugerah yang indah. Ikatan yang erat tulus, bukan sekedar kata, bukan sekedar kumpul. Kita adalah keluarga Allah dalam cinta kasih Tuhan. Semua saling mengasihi tanpa syarat dan beban, menjadi pelita yang menerangi sekitarnya. Mari kita bersuka cita, sebab kita ini saudara, bergandeng tangan menggapai harapan, menjadi keluarga Allah yang kokoh, teguh dalam Kristus dan setia melayani.
Iya, berikan aplaus sekali lagi untuk anak-anak kita sekolah minggu. Luar biasa. Anak-anak kita, terima kasih juga atas dukungan Bapak Ibu semua terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di Jambore Klasis Rantepao ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Dan di dalam ibadah kami bersyukur Tuhan boleh memungkinkan kami untuk menyatakan tanda ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami tahu bahwa sumbernya daripadamu. Kiranya itu kau kenan dan sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami, ajar kami untuk sungguh-sungguh mengelolanya dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berkati diri dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, mari kita nyanyikan sama-sama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupku sinar bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita siapkan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, Roma pasal 6 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11, dan Matius 10 ayat 24 sampai 39. Sebelum kita baca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Ketika kami ada di sini dalam persekutuan dengan jemaat-Mu, itu adalah sebuah harapan hidup bahwa kami senantiasa mau berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami banyak lalai, bahkan melawan dari perintah itu. Dan karena itulah Tuhan, kami terus berjuang untuk bagaimana hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar tentang apa yang ingin Tuhan kami tahu dari firman ini. Karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, dan firman-Mu ini berharga dalam
hidup dan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami sesungguhnya telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena itu pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betsheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbat dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin.
Roma 6 ayatnya yang pertama, ayat 1b sampai ayatnya yang ke-11. Roma 6 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. 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 Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut,
Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Namun, siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Kurre semua. Gereja lain untuk persembahan puji-pujian, maka kami beri kesempatan satu kali lagi untuk yang menyampaikan persembahan pujian melalui solo.
Terima kasih atas segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Di Minggu Trinitas ini kita belajar satu tema tentang bagaimana hidup sebagai murid-murid yang diutus ke dalam dunia untuk misi Allah. Di dalam Dia ada kehidupan. Saya kira kalau kita mendengarkan tema ini kita juga sudah paham dan kita percaya bahwa kita semua itu pasti sudah kalimat ini tidak lazim lagi, ya. Kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah betul-betul kita mengaminkan dan kita mau menjalani hidup bahwa memang di dalam Yesus itu memang ada hidup dan kehidupan. Ya. Pasti kita tahu, tapi seperti apa kehidupan yang apakah semua hidup itu memang akan ada di dalam kehidupan yang seperti yang Yesus inginkan? Apakah semua hidup manusia atau apakah semua keadaan kita itu adalah hidup di dalam Yesus itu? Mintu narakatu katuanta ko inala lanasang moto tu katuan lan puang. Nah, kira-kira apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa simak dari tema ini? Kira-kira apa yang kita bisa belajar, apa yang mau disampaikan ke kita? Apa yang mau disampaikan ke kita tentang tema ini dalam kondisi kita di sebagai orang percaya di zaman sekarang ini? Ya, apakah memang orang percaya sekarang ini, warga gereja Toraja sekarang ini betul-betul sudah menjalani bahwa kehidupan kita ini ya sudah kita menjalani hidup itu sesuai dengan kehidupan yang ada di dalam Kristus itu? Ya, atau saya sering bilang apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan perintah Allah atau justru kita menjalani hidup ini sesuai dengan kesenangan kita, kemauan kita dan selera kita? Yang mana? Nah, firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk bagaimana mengevaluasi perjalanan hidup kita. Bahwa apa kita memang hidup sesuai dengan kesenangan kita? Ya, apa kita mau hidup sesuai dengan perintah atau kehendak Tuhan? Nah, mari kita uji kehidupan kita itu, cara hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Ada 4 perikop yang ditawarkan ke kita untuk bagaimana bercermin. Ya, saya sering bilang kenapa kita diberi 4 perikop setiap hari Minggu. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa mesti baca 4 perikop setiap hari Minggu? Kenapa ada Mazmur, ada PL, ada surat-surat dan ada Injil? Untuk apa? Ya, tidak sekedar dibuat-buat, tapi ada tujuannya. Nah, bagi saya seringkali saya bilang begini, membangun jemaat itu adalah kurikulum pembinaan iman warga gereja Toraja. Kurikulum yang sudah disusun sedemikian rupa dalam 1 tahun itu. Mulai dari mana sampai kemana, sama dengan ibu guru di sekolah. Pembelajaran pertama sampai dengan selesai 1 semester itu. Nah, bagaimana dikaitkan itu? Nah, karena itu apa yang tema ini ingin sampaikan ke kita? Di dalam Dia ada kehidupan. Nah, apakah baru kita mau dengar ini? Tentu tidak. Tapi kenapa kita diingatkan ini? Karena banyak kehidupan orang percaya tidak mencerminkan atau tidak mengaminkan bahwa Yesus, di dalam Yesus itu ada kehidupan. Dan karena itu banyak orang mencari model hidup sendiri. Banyak orang mencari model hidup sendiri. Model seperti apa? Tergantung dari seleranya, tergantung dari kemauannya, tergantung dari yang menyenangkan baginya. Dan karena itu ya banyak juga yang
Ya, makanya saya sering bilang ya, sepertinya banyak orang itu ya beribadah itu pelengkap hidupnya. Ya, memang dia tidak merasa nyaman kalau tidak beribadah. Tetapi pergi beribadah itu bukan untuk mau mendengarkan firman, tapi hanya untuk seolah-olah mensahkan kehidupannya. Di mana contohnya ya, saya sering kanggui teman-teman majelis gereja di jemaat-jemaat desa ketika saya masih pendeta jemaat. Coba bayangkan nih, sesudah ibadah hari Minggu jam 9, kita jalan ke rumah tangga untuk kumpulan rumah tangga. Ya, karena sudah mau habis tahun, ya mungkin 2 rumah tangga dalam waktu yang sama itu. Coba bayangkan nih, jadi 3 kali ibadah. Selesai di gereja, pergi ke rumah yang satu, lalu lanjut ke rumah yang lain. Saya bilang, betulkah hati masih mau mendengarkan firman? Sedangkan yang di gereja tadi itu 2 jam. Hanya fisiknya yang ada di dalam gereja, pikirannya, hatinya sudah di tempat lain. Apalagi kalau mau lanjut lagi. Akhirnya apa? 2-3 kali sampai di rumahnya nanti, ya barang-barang berserakan di mana-mana, langsung marah. Jadi kan orang yang pergi gereja marah, orang yang tidak pergi gereja marah. Jadi apa bedanya? Tidak ada. Nah, apakah betul-betul dia pergi beribadah tadi itu memang untuk belajar firman Tuhan atau apa? Nah, ini kita belajar dari ini kemarin. Dari tema kita, dari bacaan kita ini, misalnya di Mazmur itu, apakah Daud tidak tahu bahwa di dalam Allah itu ada hidup? Dia tahu. Tapi kenapa dia masih meragukan? Karena dia berada di dalam keterpurukan. Dia berada dalam sebuah suasana hidup yang betul-betul dia tidak mampu untuk menanggungnya. Nah, ini mau mengajarkan kita bahwa terkadang ada situasi di mana kita seolah-olah sudah meragukan kasih Tuhan, sudah meragukan kuasa Tuhan ketika kita berada ya. Tapi ya seringkali kita bagaimana menjalaninya. Mungkin saja ya bukan hanya penderitaan yang membuat kita untuk melupakan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mungkin juga sukacita kita juga seringkali membuat kita tidak lagi seperti itu. Tapi kita digambarkan dari Mazmur ini bagaimana Daud berada dalam keterpurukan, merasa miskin dan sengsara. Nyawanya terancam, kekuatan dan kemampuan dirinya tidak sanggup menyelamatkan dari ancaman. Nah itu yang kita mau diajarkan dari kitab ini. Kemudian dari kitab Kejadian itu apa yang kita mau ini? Ketika Hagar dan Ismail itu, ya coba bayangkan bagaimana juga hatinya Abraham ketika diperhadapkan pada sebuah pilihan, ya untuk harus mengusir Hagar dan Ismail itu, dan ketika bagaimana mereka menjalaninya. Nah, saya sering kali bilang, bagaimana kita menjalani hidup ini bukan kemauan kita, hidup ini bukan pilihan kita, tapi hidup ini adalah kehendak Allah sendiri, kemauan Allah. Atau adakah di antara kita yang menginginkan memang hidup di dalam dunia ini? Dengko miraka kamu tu memang ungkamorai latuo lantelino. Ya bagaimana kita menginginkan, kita belum ada. Tentu yang menginginkan adalah Allah sendiri. Nah pertanyaannya adalah, apakah memang Allah yang memberi hidup itu memang mau membuat hidup kita menjadi sengsara? Kan tidak mungkin. Apakah memang Allah mau memberikan kita hidup itu untuk menjadi sebuah beban atau kesulitan? Tidak juga. Tapi seringkali karena pilihan kita, seringkali karena pilihan-pilihan kita dalam hidup itu. Nah karena itulah ketika Hagar dan Ismail ini berada dalam sebuah ini, ya dia melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak melupakan mereka. Dan karena itu ketika dia betul-betul berada di sebuah keterpurukan yang betul-betul memang sudah tidak berdaya,
tangisan dan lain sebagainya terdengar kepada Tuhan. Apa yang kita mau belajar? Jangan pernah malu untuk menangis kepada Tuhan. Jangan pernah sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi beban bagi Tuhan. Karena segala jeritan, segala keterpurukan kita itu bisa saja dan itu akan terdengar kepada Tuhan kita. Dan kita belajar diingatkan dari persoalannya Hagar dan Ismail ini. Bagaimana Tuhan ada dan hadir bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita ya, supaya jangan kita terlalu banyak, ya istilahku biasa kukua biasa empokadai danggi ta manarang-narang itu Alkitab. Ya. Sama dengan yang dihadapi Paulus di dalam Roma ini. Karena Paulus katakan bahwa oleh dosa itu kasih karunia Allah bertambah. Nah, kami itu tahu koya palena lakerangan tu kasih karunia Allah ko tapoga ubang mo dosa kianu. Ya, tapoga ubang mo kesalahan supaya semakin melimpah. Ya, bukan seperti itu yang Paulus inginkan. Paulus mengatakan, lana koya Paulus pokade kumua, naken nata itu dosa. Yesus tidak mungkin mengorbankan dirinya. Yesus tidak mungkin mengalahkan itu. Dan karena dosa itulah karena dosa itulah lalu Yesus itu rela untuk mengorbankan diri. Untuk apa? Makanya baptisan gereja Toraja mengatakan, saat kita dibaptis, disitulah kita dikuburkan bersama dengan Kristus karena dosa, dan di saat itu pula lah kita dibangkitkan bersama dengan kemuliaannya. Makanya disitulah kita lahir baru. Lahir baru yang dimaksudkan di situ adalah lahir seperti yang dipercakapkan oleh Yesus dan Nikodemus. Yesus katakan kepada Nikodemus, tidak seorang pun akan melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itulah pada saat kita dikuburkan bersama dengan Kristus karena dosa dan dibangkitkan bersama dengan kemuliaan Kristus. Itulah baptisan kita. Nah, tetapi banyak orang tidak mengingat tanggal baptisnya. Padahal lahir ke dalam dunia tanpa itu, ya tidak ada sebenarnya tujuannya. Ya, karena tidak seorang pun akan melihat kerajaan Allah kalau tidak dibaptis, tidak dilahirkan kembali. Jadi sebenarnya kalau mau menjadi warga kerajaan Allah, ya sebenarnya ini yang paling penting. Tapi ya karena kita sering melupakannya. Nah, karena itu apa yang akan kita lakukan? Kemudian dari Matius itu apa yang diingatkan? Kita banyak orang begini, bersyukur bahwa dia dipanggil, dia dipilih dan dia akan menjadi pengikut Kristus. Bersyukur. Tapi dia ragu dengan dirinya sendiri. Dia ragu dengan dirinya. Di mana dia ragu? Pada saat dia mau dicalonkan oleh sesamanya menjadi penatua, dia katakan, "Tai apa ku tandai? Tai apa ku tandai?" Padahal ya saya sering bilang begini, kira-kira ya ton nampilai anak gurun na tupong Yesu, kira-kira tai para kasarjana ton natu ya toh, ton napilai itu anak murid-muridnya, kira-kira belum ada sarjana waktu itu dia. Ya kalau saya jangankan sarjana, profesor pun banyak, karena profesor itu setara dengan ahli Taurat, ya kan? Nah, tapi kenapa bukan mereka yang dipilih? Kenapa harus pilih nelayan? Kenapa harus pilih tipe ini dan lain sebagainya? Kenapa bukan? Bagi saya, Yesus tidak butuh orang pintar. Tapi apa yang Yesus butuh? Dua ya, orang yang mau dan orang yang bersedia. Bersedia itu bersedia dalam kapasitas untuk diperlengkapi, diubah dan lain sebagainya. Ini yang dia. Karena kenapa?
Dia kan semua otaknya. Dia semua yang akan mengerjakannya melalui kita. Dan karena itu apa yang kita harus siapkan hanya dua. Apakah engkau bersedia dan apakah engkau mau? Ya, coba perhatikan dalam Alkitab. Adakah nabi yang dipanggil itu merasa bisa? Tidak ada. Semua mengatakan tidak. Tapi apa yang Allah katakan? Kenapa kau takut? Lah, naku pertama merasa sedang mau kita mau tandai. Jadi yang kita hanya siapkan adalah hati kesediaan kita dan kemauan kita. Sebab Buddha duka itu tahu lama kadaman naria. Ya, lama kadaman naria. Makanya ya dulu itu ada slogan ya majelis sidang. Ya penarampo lako gereja tu majelis ke larampo ma sidang. Ya na larampo melayani tidak. Nah inilah. Dan Bapak Ibu, ruang kerja kita, lingkup pelayanan kita, lingkup tanggung jawab kita. Kalau kita sendiri bahwa kita adalah anak-anak Kristus, kita adalah utusan-utusan Kristus, jangan pernah ragu. Anda akan diperlengkapi sejauh mana Anda menyiapkan diri. Anda akan diberikan sejauh mana Anda membuka diri untuk itu. Ya, tapi kan itu yang saya bilang, Buddha Polo tudi yang menarang-narangi polopa Alkitab, ya, dengan membuatkan logika dan lain sebagainya, dan itulah yang akan ini. Nah karena itu orang percaya harus memahami bahwa kehidupan yang sejati hanya di dalam Kristus, bukan di dalam kebebasan dari dosa, bukan dalam kehidupan yang nyaman, bukan dalam kesucian tanpa penderitaan. Jadi kehidupan yang sejati itu hanya di dalam Tuhan. Bagaimana ukurannya? Adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Tetap setia dalam penderitaan seperti pemazmur, sengsara dan miskin yang memikul salib. Orang percaya tetap datang kepada Tuhan dalam kesesakan dan setia mengikuti Yesus meski diterpa kesusahan dan penindasan. Bagi Paulus, ya, yang paling ditakuti itu adalah kematian. Tapi bagi Paulus bilang begini, hidup dan mati itu tidak ada bedanya kalau kita di dalam Kristus. Ya, hidup pun tidak ada bedanya. Nah, doa tidak akan sia-sia ketika kita tertindas dan sengsara. Jeritan dan doa kita senantiasa didengarkan Allah. Karena itu penderitaan dipakai Tuhan untuk memproses dan memurnikan kita sebagai hambanya. Nah, banyak hal yang Tuhan tahu untuk memilih, ya, bagaimana menjadi murid-murid yang baik. Tentu dia punya cara sendiri. Tapi salah satu adalah yang bertahan, yang setia di dalam berbagai penderitaan, itu adalah cara untuk memurnikan menjadi hambanya. Orang bilang, ya, pohon yang sering diterpa angin badai pasti akarnya semakin kuat. Kita pun juga seperti itu. Kehidupan baru bukan hanya janji surga, tetapi realitas yang dapat dialami sekarang. Kuasa dosa dipatahkan, manusia lama disalibkan, dan kita hidup dalam kebangkitan bersama dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah ragu mengirim doa saat tertindas, saat dalam kesulitan. Berhentilah mengandalkan diri sendiri, mengaku tidak mampu dan meminta Tuhan mengajarkan jalan-jalan kebenaran. Berdoa, membaca Alkitab dan menghadir kebaktian di gereja secara rutin untuk menginternalisasi nilai Kristen. Saat terluka batin, gunakan roh hikmat agar tidak terpuruk, tetapi mengucap syukur dengan berkat Tuhan yang tersembunyi. Ketika merasa seperti Hagar dan Ismail yang terbuang ke padang gurun, ingat bahwa Allah bersama dengan anak itu dan membuka mata untuk melihat sumber kehidupan. Meskipun ada konflik keluarga antara Abraham dan Sarah, Allah tetap bekerja dalam sejarah yang berliku dan memberi kehidupan bahkan bagi yang terbuang. Saat dalam kesulitan, Tuhan yang membukakan mata untuk melihat sumber air kehidupan. Tuhan untuk memproses dan membentuk diri sehingga semakin dimurnikan sebagai hambanya. Banyak juga kita seringkali juga berada dalam kondisi seperti ini. Apalagi kondisi-kondisi kita sekarang ini banyak sekali yang
membuat hati kita tidak tentram. Tekanan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, kesehatan mental dan lain sebagainya itu mempengaruhi kita. Konflik keluarga misalnya perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya ini seringkali mengancam iman kita sekarang ini. Ya, apalagi kalau kita dengar-dengar ya kasus di pengadilan itu lebih banyak karena persoalan perceraian. Dan dari skala semua kasus perceraian itu yang paling banyak mengadukan itu adalah perempuan. Nah, kenapa? Karena mungkin laki-laki memang sudah tidak berdiri pada posisinya dan sudah tidak seperti pelindung bagi pasangannya. Mungkin itulah ya. Dan inilah yang mengancam iman kita sekarang sehingga semakin tidak menjadi teladan bagi generasi muda sekarang ini. Nah, posisi kita mau ada di mana? Kehidupan tanpa batasan, tidak ada kontrol, mudah tersesat dalam dosa. Ya, apalagi teknologi sekarang ini ya yang tidak bisa kita lagi ya bersama dengan anak-anak dalam rumah, tapi ya makanya ya tuh anakku ya aku biarkan pakai SD SMP, saya bilang terserah mau sekolah di mana, nanti SMA baru dikurung di Barana. Ya karena ya kami berdua pendeta ya pasti sibuk dua-dua melayani, jadi mereka siapa yang ini ya makanya saya bilang ya supaya dia sedikit ini ya semua kalau sudah SMA dikurung di Barana biar karena sampai malam dia didampingi oleh gurunya untuk belajar. Jadi lebih baik berkorban untuk itu. Tekanan sosial karena iman dikritik. Kita dikritik, diabaikan atau dikucilkan karena nilai Kristen. Konflik antar iman dan keluarga tidak mendukung bahkan menolak imannya. Contoh sekarang ini ya keributan kita gereja Toraja dengan adat budaya yang berkedok judi ya. Nah, keutuhan keluarga bisa karena itu, tetapi karena pemuasan dan lain sebagainya. Kesulitan di tempat kerja harus memilih antara jujur dan mendapatkan keuntungan. Ya, ini mudah-mudahan banyak di antara kita yang berada di konteks wilayah kerja yang sedikit itu. Mengikut Yesus bukan persoalan asal selamat, tetapi mengikut Yesus itu banyak hal yang ingin berkat tanpa salib. Ya, banyak juga orang ingin mendapatkan berkat tetapi tidak mau memikul salib, tidak mau untuk menjalani kehidupan yang ini. Padahal tidak ada janji dari Yesus bahwa ketika kita mengikut Dia, bahkan Dia katakan siapa yang mau mengikut Aku hendaklah dia memikul salibnya sendiri. Salib itu bukan salib seperti kayu, tetapi bagaimana menekan segala hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, dan karena itu kita menanggungnya karena tidak mensejahterakan hati. Semoga firman ini menguatkan kita untuk bagaimana menjalani apalagi situasi negara kita ini sementara berada dalam sedikit kondisi yang tidak aman, terutama persoalan ekonomi. Dan karena itu Bapak Ibu ya jangan hidup ini diwarnai oleh kemewahan, tetapi hidup ini bagaimana diawali, dibiasakan untuk bagaimana menikmati apa yang ada. Makanya saya sering bilang di tengah-tengah pelayanan diakonnya itu bahwa sebenarnya tugas gereja itu bukan untuk membuat orang menjadi kaya. Bukan tugas gereja itu, tapi tugas gereja adalah bagaimana mengajar orang mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Jadi bagaimana gereja mengajarkan orang mengelola sesuai dengan yang ada padanya. Ya, karena itulah yang ya kalau kita mau ini berarti apakah Tuhan tidak tahu bahwa orang ini harus dibuat menjadi kaya dan itu menjadi kaya dan sebagainya? Apakah kita perlu mengajarkan Tuhan? Saya kira Tuhan tahu segala sesuatu yang ada pada diri kita, dan karena itu gereja berkewajiban untuk meneguhkan, mengajarkan bagaimana mengelola apa yang Tuhan sudah beri. Dan karena itu Dia katakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Semoga firman ini menguatkan kita untuk bagaimana menjadi anak-anak yang baik dalam kondisi untuk melakukan kehidupan selanjutnya. Terpujilah Dia hari ini kekal selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk sejenak di saat teduh ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memilih kita, ketika Allah memanggil kita, dan karena itu kita menyerahkan diri melalui baptisan. Baptisan akan memberikan kita penguatan bahwa oleh baptisan itu kita dikuburkan bersama dengan Kristus karena dosa dan dibangkitkan untuk kehidupan yang baru. Kehidupan Kristiani berjalan baik kalau seluruh aspek kehidupan berfokus pada Kristus sebagai pusat. Iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Iman bekerja bersama dengan perbuatan sehingga iman dan perbuatan menjadi sempurna. Lakukanlah itu supaya hidupmu menjadi sempurna. Mengikut Dia akan membawa penolakan, penderitaan, bahkan salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan sebagai kesaksian kami bahwa kami bersyukur untuk waktu, untuk hidup, kesehatan, dan semua yang Tuhan berikan untuk kami nikmati sampai hari ini. Bahkan kehadiran kami di rumah-Mu yang kudus ini dalam mewujudkan jemaat Tuhan, kami tahu bahwa kami boleh ada karena Tuhan mau memperlihatkan bagaimana Allah peduli kepada kami. Bahkan kerinduan kami untuk mau hidup sesuai dengan firman-Mu, Engkau menjawab melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami nikmati bersama. Semoga Roh Kudus-Mu meneguhkan kami semua untuk memelihara firman ini, menghidupinya, dan menjalaninya dalam kehidupan kami selanjutnya. Karena itu kami berdoa untuk hidup kami selanjutnya. Tuhan berkenan pelihara dan tolong kami, lindungi kami dari semua hal-hal yang tidak berkenan, yang dapat merusak dan yang dapat mengarahkan kami ke jalan kebinasaan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami sehingga kami menjalani hidup ini di dalam genggaman kasih Tuhan. Berkati kami di dalam keluarga kami, berkati kami di tempat kami bekerja, berkati kami Tuhan di dalam tugas dan pelayanan. Sehingga siapapun kami dalam hidup ini, Tuhan terus memberkati. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang Tuhan mandatkan untuk kami lakukan, semuanya kami lakukan sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan dalam wadah persekutuan di Jemaat Rantepau ini, dalam berbagai pelayanan, dalam berbagai tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Karena itu, sebagai wujud dari persekutuan ini, persaudaraan di tengah-tengah jemaat, kami berdoa untuk beberapa orang tua saudara-saudara kami yang sementara dalam pemulihan karena sakit. Berdoa untuk Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima,
Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina Paulus, Ibu Santi Sangkung, Pendeta JK Parantean, Ibu Carlota Hadupa, Mikael Mangosa Kambing, Ibu Suryani Panggalo, Ibu Dia Karaeng, Ibu Kurniati Gala Lande. Mungkin masih ada yang kami tidak sebutkan, tapi kami mengasihi, kami merindukan mereka. Karena itu kami bulatkan tekad, satukan hati memohon sekiranya Tuhan beri kesembuhan, Tuhan pulihkan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka di hari-hari berikutnya boleh kami menikmati persekutuan yang sama di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, sempurnakan sukacita mereka dan ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka di mana mereka mendapat berkat Tuhan. Mengetahui bahwa sudah begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, dan karena itu sebagai orang yang tahu bersyukur, berterima kasih, bagaimana mereka meresponi semua kebaikan Tuhan itu. Kami berdoa buat semua orang tua kekasih kami, lansia yang sudah tidak mampu ke gereja. Tuhan berkati dan teruslah memberi semangat kepada mereka. Berkati anak cucu mereka, sehingga biarlah melewat cara Tuhan memperlihatkan ini, orang-orang tua kami semakin teguh dalam iman bahwa Engkau peduli hidupnya dengan memberkati anak cucunya. Berdoa untuk semua pekerjaan usaha anggota jemaat, Tuhan sekiranya Engkau membebaskan dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga semua yang mereka kerjakan itu baik, berkenan kepadamu, dan Engkau memberkati sehingga menjadi alat untuk memelihara kehidupan mereka. Pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakan 1 minggu ke depan, Tuhan tolong semua majelis gereja, pengurus OIG, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan baik. Secara khusus untuk pelayanan perkawinan saudari Novita Sari Samben dengan Melkianus Kopari, juga untuk baptisan kudus kepada Ape Rafael Bennett Rantetoding. Tuhan kiranya persiapkan majelis gereja, persiapkan keluarga, supaya semua pelayanan ini boleh dikerjakan dalam tuntunan Tuhan dan menjadi alat bagi mereka untuk meyakini bahwa Tuhan pelihara, Tuhan berkenan kepada kehidupan keluarga. Berdoa buat keluarga yang mengalami duka cita, keluarga almarhum Yohanes Koko, almarhum Matius Rego, almarhum Yonatan Nan Lauda. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka sehingga semua boleh kuat dan teguh dalam situasi duka ini dan boleh terus berjuang untuk keteguhan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Berdoa untuk penyelesaian Gedung Bunga Lalan dan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Kiranya Tuhan berkenan kepada semua tim kerja dalam berbagai usaha dan pekerjaan dalam rangka merampungkan dan membuat tuntas 2 pekerjaan yang bersamaan ini. Berdoa untuk pemerintah, negara dan tanah air kami. Tuhan berikan hikmat kepada semua orang-orang yang Kau pilih. Biarkanlah mereka takut kepada hikmat-Mu dan mereka berjalan sesuai dengan hikmat itu, sehingga apa yang kami khawatirkan, apa yang akan mengancam persekutuan dan kehidupan kami, itu Tuhan jauhkan dari kehidupan bernegara ini. Ya Bapa di surga, ketika anak-anak-Mu pulang ke rumah masing-masing, Tuhan tuntun sertai mereka di perjalanan, biarlah mereka aman senantiasa di dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, terima kami yang datang kepadamu, sahuti doa kami, nyatakanlah kehendak-Mu di dalam setiap rencana kami. Inilah yang datang kami sampaikan kepadamu di dalam keagungan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sebagai kesiapan kita untuk berkomitmen menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk hidup dari Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Ya Allah yang Maha Tinggi, Pencipta dunia ini, tapi juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Kamu semua adalah umat pilihan dan dipilih menjadi murid-muridnya. Karena itu pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Beritakanlah kerajaan Allah agar semakin banyak orang menikmati damai sejahtera Allah. Supaya kamu teguh untuk amanat ini, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mengalami persekutuan pada saat ini, dan Tuhan juga yang sudah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Simon Palamba untuk memberitakan firman-Nya kepada kita semua yang hadir saat ini, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing atau dimanapun. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menuntun Bapak Pendeta sekeluarga di dalam pelayanan selanjutnya. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur, nama Yesus termulia. Yesus
Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga ketut-ketut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Nya. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, terpujiku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ini dan kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah